Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya dan salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kuasanya kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Perkenalkan, nama saya Niwayanita Sari Widyasuti dengan NIM 221421-032 dari kelas B IHK PPKM. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pemerintah yang bertanggung jawab. Pemerintah yang bertanggung jawab adalah konsepsi dari sistem pemerintahan yang mewujudkan prinsip akuntabilitas parlemen dari dasar sistem Westminster. Dari demokrasi parlementer, pemerintah setara dengan cabang eksekutif di demokrasi Westminster bertanggung jawab kepada parlemen daripada kepada raja, atau dalam konteks kolonial kepada pemerintah kekaisaran, dan dalam konteks republik kepada presiden baik secara penuh atau sebagian. Jika parlemen bicameral, maka pemerintah bertanggung jawab terlebih dahulu kepada majelis rendah dan parlemen yang lebih representatif daripada majelis tinggi karena biasanya memiliki lebih banyak anggota dan mereka selalu dipilih secara langsung. Pemerintah yang bertanggung jawab atas akuntabilitas parlemen memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen untuk keputusan mereka dan untuk kinerja departemen mereka. Persyaratan untuk membuat pengumuman dan menjawab pertanyaan di parlemen berarti bahwa para menteri harus memiliki hak istimewa lantai yang hanya diberikan kepada mereka yang menjadi anggota salah satu majelis parlemen. Klarifikasi diperlukan. Kedua, dan yang paling penting, meskipun menteri secara resmi diangkat oleh otoritas kepala negara dan secara teoritas dapat diberhentikan sesuai keinginan penguasa mereka secara bersamaan, mempertahankan jabatannya dengan tunduk pada kepercayaan dari majelis rendah parlemen ketika majelis rendah telah meloloskan mosi tidak percaya kepada pemerintah harus segera mengundurkan diri atau menyerah kepada pemilih dan pemilihan umum baru. Terakhir, kepala negara dari gilirannya diminta untuk menjalankan kekuasaan eksekutif mereka hanya melalui menteri-menteri yang bertanggung jawab ini. Mereka tidak boleh mencoba mendirikan pemerintah bayangan dari para eksekutif atau penasihat dan mencoba menggunakan sebagai instrumen pemerintah atau mengandalkan nasihat tidak resmi. Mereka tidak terkait untuk mengambil keputusan atau tindakan yang diberlakukan di bawah warna kekuasaan eksekutif mereka tanpa tindakan itu sebagai hasil dari nasihat dan nasihat menteri yang bertanggung jawab. Sejarah di Kerajaan Inggris. Sejak pertengahan abad ke-19, Inggris mulai memperkenalkan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah koloni pemukimannya termasuk di Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Sistem ini sangat didasarkan kepada sistem yang telah dikembangkan di Inggris sendiri dengan legislatif, bicameral, dan eksekutif yang bertanggung jawab kepada majelis rendah. Pemerintah yang bertanggung jawab dilaksanakan di beberapa koloni Inggris di Amerika Utara. Sekarang Kanada antara tahun 1848 dan 1850 dengan Dewan Eksekutif merumuskan kebijakan dengan bantuan cabang legislatif. Legislatif memberikan suara persetujuan dan ketidaksetujuan dan gubernur yang ditunjuk memperlakukan kebijakan tersebut bahwa ini telah disetujui. Ini menggantikan sistem sebelumnya di mana gubernur mengambil nasihat dari Dewan Eksekutif dan menggunakan legislatif terutama untuk mengumpulkan uang. Pemerintah yang bertanggung jawab adalah elemen utama dari perkembangan bertahap Kanada menuju kemerdekaan. Konsep pemerintahan yang bertanggung jawab diasosiasikan di Kanada lebih banyak dengan pemerintahan sendiri daripada dengan akuntabilitas parlementer, maka ada anggapan bahwa dominan of Newfoundland
menyerahkan pemerintah yang bertanggung jawab ketika menggunakan status pemerintahannya sendiri pada tahun 1933 sebagai akibat dari masalah keuangan itu tidak mendapatkan kembali pemerintahan yang bertanggung jawab sampai menjadi provinsi Kanada pada tahun 1949. Australia dan Selandia Baru. Sebelum penjajahan Eropa, benua Australia dihuni oleh masyarakat aborigin dan Torres Strait Island yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri. Tradisional mereka dibagi menjadi berbagai negara dan klan, dan dalam beberapa kasus analisis besar antara beberapa negara. Pada awalnya, koloni Australia dijalankan oleh gubernur otokratis. Mereka ditunjuk oleh Raja Inggris, tetapi dalam praktiknya para gubernur menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas dengan pengawasan yang sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar koloni awal adalah koloni hukuman, jarak yang sangat jauh dari Inggris dan komunikasi yang lambat, serta ukuran yang sangat besar, dan koloni Australia yang sebagian besar belum dijelajahi oleh orang Eropa dan jarang dihuni oleh mereka. Gerakan paling keras menuju pemerintahan yang bertanggung jawab terjadi di koloni Victoria selama tahun 1850-an, di mana ada ketidakpuasan dan pembangkangan sipil yang meningkat terutama di daerah ladang emas pedalaman. Ini memuncak pada pemberontakan Eureka 1854 di dekat Ballarat. Pada tahun 1808 terjadi kudeta militer yang dikenal sebagai pemberontakan Drum yang menggulingkan Gubernur Blake dan secara singkat mendirikan pemerintah militer atas koloni New South Wales sampai gubernur baru diangkat dan dikirim dari Inggris. Penjajah awal sebagian besar datang dari Inggris yang pada tahun 1801 termasuk Irlandia, akrab dengan sistem Westminster dan melakukan upaya untuk mereformasi pemerintah lokal untuk mengingatkan kesempatan bagi orang bisa untuk berpartisipasi. Pada waktunya, pemberian pemerintahan yang bertanggung jawab menjadi langkah awal menuju kemerdekaan penuh. Kanada secara bertahap memperoleh otonomi yang lebih besar selama periode waktu yang mencakup lama melalui diplomasi antar kekaisaran dan persemakmuran, termasuk Undang-Undang Amerika Utara Inggris tahun 1867, Statuta Westminster tahun 1931, dan bahkan hingga patriasi Undang-Undang Konstitusi pada tahun 1982. Di sebagian besar berubah setelah referendum Australia 1967 yang memungkinkan pemerintah federal untuk menghitung penduduk asli Australia dalam sensus dan untuk memastikan bahwa hak suara mereka sebenarnya dihormati di seluruh negeri. Sementara Australia Barat melarang orang aborigin kecuali mereka yang berhasil melamar menjadi warga negara. Sebagai akibat dari diskriminasi rasial ini, sebagian besar orang aborigin di seluruh negeri dilarang memberikan suara, termasuk mereka yang secara teori memiliki hak. Contoh pertama dari pemerintah yang bertanggung jawab di Kerajaan Inggris di luar Inggris sendiri dicapai oleh koloni Nova Scotia pada Januari sampai Februari 1848 melalui upaya Joseph Howe, dorongan Howe untuk pemerintahan yang bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya bawakan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.